Oke teman-teman semua, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini tanggal 2 Muharram menjelang malam ketiga Muharram 1447 Hijriah. Jadi tahun baru Hijriah ini telah pun kita lalui hampir 3 hari teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang sudah teman-teman resolusikan di tahun sebelumnya, di tahun 1447 Hijriah ini dikabul semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, terwujud semua atas izin, karunia, rahmat dan iradat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah ya, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan teman-teman semua yang paling penting adalah sehat, bahagia, murah rezeki ya, di panjang umur ya, dan senantiasa diberi kelancaran dalam semua perkara-perkaranya, terutama di tahun 1447 Hijriah ini. Amin. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi resolusi itu nggak harus kita buat pada menjelang tahun baru Masehi aja teman-teman. Tahun baru Hijriah juga kita harus bikin apa resolusinya, apa cita-citanya, apa angan-angannya gitu. Dan itu boleh teman-teman. Misal tahun 1447 Hijriah resolusinya kita mau apa? Misalkan kalau kasusnya adik saya nih, kuliah lulus 3,5 tahun S1, itu boleh gitu. Kuliah 3,5 tahun S1 lulus. Karena kan S1 biasanya kan 4 tahun. Boleh bikin resolusi. Misalkan tahun 1447 Hijri kuliah, bikin target, bikin resolusi. Saya 3,5 tahun lulus kuliah S1, amin. Yang penting amin gitu ya. Atau misalkan saya mau ambil S2, target lulus setahun atau kurang 8 bulan misalkan, atau 6 bulan, setengah tahun gitu misalkan. Kenapa S2 itu lebih pendek daripada S1 maupun S3? Karena memang hanya pematangan aja. Hanya pematangan dari S1, tapi juga persiapan untuk doktoral. Makanya waktu kuliahnya relatif lebih singkat. Paling banter sih 2 tahun ya. Kalau S2 itu 2 tahun. Atau paling enggak 2,5 tahun paling lama ya gitu. Paling ini sih ya ada yang 6 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang 10 bulan gitu. Gak apa-apa bikin target, bikin resolusi seperti itu di momentum tahun baru Hijriah 1447 ini. Gak apa-apa bikin seperti itu, gak ada yang larang kan gitu. Jadi kalau kita bikin resolusi itu jangan hanya terkat muat dalam tahun baru miladiah atau Masehi aja, tapi tahun baru Hijriah juga kita harus bikin gitu. Gak apa-apa, gak ada yang larang kok ya gitu. Ini teman-teman, saya baru sampai dari saya baru sampai dari Bogor teman-teman. Ya nggak baru-baru banget sih, karena saya tadi sampai sini tuh jam 3, jam setengah 4 sore ya. Jadi saya sampai sini kehujanan, badan saya nih jadi agak sedikit
ya kurang fit, tapi kewajiban harus tetap saya jalankan ya. Badan kondisinya mendadak kayak begini, tapi nggak apa-apa, ini mungkin hanya temporer aja, butuh istirahat juga saya ini. Iya, karena baru aja tiba dari Bogor ya, habis melakukan perjalanan atau trip awal tahun Muharram 1447 Hijriah. Dan juga sekaligus tadi setelah sempat kita bingung mau kemana di Blok M jalur 5-nya, akhirnya namanya juga ya ini dadakan teman-teman. Tripnya trip dadakan, bukan trip yang sudah direncanakan atau plan sebelumnya gitu. Trip yang tidak direncanakan, tidak disusun juga, tidak di arrange juga, harus begini, harus begitu, harus ono, harus ini, harus ana gitu kan. Enggak teman-teman, tapi ngalir gitu. Makanya jadi kita tadi sempat agak bingung mau kemana, dan akhirnya kita putuskan untuk kita melaksanakan trip ke Bogor teman-teman. Padahal waktu itu sudah pernah ke Bogor kan. Iya. Kenapa kok ke Bogor lagi Pak? Begini, tadi kalau teman-teman belum nonton videonya, sebaiknya tonton dulu ya. Tepatnya di episode yang atau etape yang dari Blok M. Nah, di situ teman-teman akan tahu kenapa saya akhirnya memutuskan untuk ke Bogor lagi. Ya, tapi saya kasih highlights ya biar adil ya. Jadi, hari ini dan besok adalah kali terakhir bus Transjakarta koridor Trans Jabodetabek P11 ya. P11 tuh dari Blok M. Blok M-nya tapi bukan Blok M jalur 1, 2 dan 3 enggak, tapi di Blok M jalur 5 teman-teman. Di Blok M jalur 5, jalur 4 ya untuk angkot Jaklingko. Jalur 5 terminal Blok M ya. Itu adalah kali terakhir bus Transjakarta koridor P11 itu turunnya di terminal Baranang Siang, Kota Bogor. Jadi saya kaget, oh masuknya dari samping Masjid Raya Al Isra, Kota Bogor. Parkirnya itu ada di sampingnya, ada di parkiran bus MGI gitu. Agak di ini sih ya, nggak di depan banget, di depan Baranang Siang banget enggak. Nah di situ, nah itu di part terakhir teman-teman bisa lihat ya. Termasuk tadi ada bus artis Juragan 99 yang sleeper itu dari Malang ya, Malang Bogor, suku Bidu tadi julukannya. Itu udah pernah dinaikin oleh beberapa YouTuber dari Malang ke Baranang Siang. Karena Juragan 99 itu juga ada yang Bogornya tuh dia ke orang gila itu, Kosoladen. Ada juga yang ke mana? Ke Ciawi Bogornya. Nah ini saya kurang tahu ya. Soalnya kan Juragan 99 Trans yang ke Bogor ini kan baru, dan kayaknya cuma sampai Baranang Siang aja, Ciawinya belum, Bubulaknya belum gitu. Nah itu ya, jadi mulai hari ini dan besok tuh kali terakhir bus TJ Kor P11 itu turunnya dari arah Jakarta Blok M itu di Baranang Siang, dan pemberangkatannya dari arah Bogor ke Jakarta Blok M itu di halte Cidangyang. Halte Cidangyang itu gak jauh dari Baranang Siang ya, jalan dikit lah. Dia ada di sampingnya Botani Square, lebih dekat dengan
Masjid Alumni IPB. Dia masih satu kompleks, satu kawasan dengan Botani Square. Nah, itu hari ini dan besok itu hari terakhir. Nah, kalau mulai Senin besok tanggal 30 Juni 2025 sudah pindah. Jadi tidak lagi di Baranang Siang, tidak lagi juga di Cidangiang, tapi di Botani Square langsung. Tepatnya di parkiran bus Damri, teman-teman. Di parkiran bus Damri gitu. Di situ di depan patokannya itu adalah depannya Hotel IPB Convention Center. Kalau patokan yang lebih spesifik lagi di parkiran bus Damri itu dia dekat dengan loket Damri yang arah ke Jogja sama ke arah Lampung. Tadi itu dia startnya dari situ, dari Botani Square. Nah, itu mulai Senin besok itu jadi titik start finishnya bus Transjakarta dari Bogor ke arah Jakarta ataupun ke arah Blok M Jakarta gitu. Jadi ya itu yang menyebabkan saya akhirnya memutuskan untuk ke Bogor lagi. Karena juga teman-teman saya kan belum bikin video yang Bogor Jakarta Transjakarta P11 itu rute forwardnya baru rute reverse-nya aja dari Cidangiang ke Blok M yang pada waktu itu memakan waktu perjalanan 1 jam 50 menit ya, hampir 2 jam perjalanannya karena terkendala oleh macet di Sentul dan macet di Cililitan dan junction Pancoran itu. Nah, tadi perjalanan PP dari Blok M ke Bogor, Blok M Baranang Siang, dan dari Cidangiang ke Blok M itu sama, ditempuhnya sama-sama dalam waktu 1,5 jam, 90 menit. Jadi lagi-lagi meleset dari ininya, bukan meleset sih, jadi pas dengan prediksinya Gubernur Jakarta Pak Pramono Anung, yaitu dari Jakarta ke Bogor dan sebaliknya itu 1 jam 30 menit. Itu berarti sama dengan naik KRL dari Pondok Ranji ke Bogor yang saya lakukan beberapa waktu yang lepas pada saat saya mau mengerjakan PR saya, yaitu berziarah, berkunjung ke Masjid Agung Al-Isra alun-alun Bogor. Waktu HP saya masih LCD-nya ya begitulah teman-teman ya, masih ada garis di tengahnya ini dan masih mau copot tuh LCD-nya. DR 20556 Stasiun Bogor, Depo Bogor 56. Gitu teman-teman. Jadi gitu. Jadi akhirnya udah pulangnya naik TJ ya. Oh, itu tuh udah saya bikinkan tripnya gitu. Cuma saya pikir udahlah kita ke Bogor lagi, kita bikin road trip yang rute forwardnya dari Blok M ke Bogor. Dah itu 1,5 jam teman-teman. Karena tadi lalu lintasnya lancar. Kita berangkatnya pagi kebetulan. Berangkat dari Blok M tadi pukul 8.35 pagi waktu Indonesia Barat, sampai di Bogor tadi jam 10.05 pagi waktu Indonesia Barat teman-teman.
Nah, sampai di Bogor itu tadi ada acara bela Palestina ya di depan Tugu Kujang yang dihadiri oleh Bapak Wakil Wali Kota Bogor ya. Ya boleh dibilang sih rame tapi tidak terlalu, teman-teman. Rame tapi tidak terlalu, teman-teman, acaranya tadi itu. Ya. Ramai tapi tidak terlalu ramai. Ya, acaranya. Dan tapi saya tadi memang memilih untuk tidak bergabung dalam acara itu. Jangan dikira karena saya dukung Israel. Enggak, saya nggak pernah. Saya dari dulu konsisten dukungnya Palestina terus. Ya, saya setiap ada acara aksi bela Palestina, ketika saya ada uang, pasti saya usahakan hadir, teman-teman. Cuma, kenapa tadi saya memilih tidak bergabung? Karena memang alasannya, perhatiin ya, sebelum keburu nanti katanya lewat. Alasannya adalah karena memang saya niat ke sana untuk santai, teman-teman. Karena saya memang niat ke sana tuh untuk jalan santai. Cuma apa ya tadi? Saya bilang tadi numpang jalan pagi aja di Bogor itu. Jadi bukan untuk menghadiri acara yang seperti itu, bukan, teman-teman. Tapi memang murni untuk jalan pagi aja. Cuma tadi saya pas cerita naik TJ ke Bogor kalau lancar 1,5 jam itu, mama saya langsung bilang kan, kamu ini jalan-jalan aja sih bang gitu. Saya bilang tadi ya orang saya diajak temen datang. Ya saya bilang, orang tadi abang diajak teman ikut acara bela Palestina di sana, terus abangnya jalan keliling kebun raya Bogor gitu. Padahal sebenarnya saya tidak ikut dalam acara itu. Saya memilih, saya dalam hati, saya memang masih konsisten tentang Palestina. Saya konsisten ada di pihak Palestina. Cuma saya tadi memilih tidak ikut itu karena memang kembali lagi niat saya ke Bogor itu adalah sekedar numpang jalan pagi, titik. Ya biar ada suasana baru lah, meskipun saya nggak bikin video ya. Sengaja nggak bikin video, memang sengaja saya nggak bikin video karena apa? Saya mau menikmati kota Bogor itu kalau pagi-pagi sekali. Saya kelilingin itu kebun raya Bogor, tapi luarnya. Masuknya ke kebun raya Bogor itu satu orang 25.500. Dan teman-teman jangan terpaku masuk ke kebun raya Bogor itu hanya dari pintu masuk utama yang di dekat Surya Kencana. Enggak, teman-teman. Bisa masuk juga dari depan, dari pintu 4 lebih tepatnya. Itu mengarah ke IPB. Mengarah ke IPB, kampus IPB pusat. Gitu. Jadi dari dekat Botani Square tuh sebenarnya udah bisa masuk ke kebun raya Bogor. Gak perlu harus putar jauh ke arah Surya Kencana gitu. Buat mobil pun masih bisa masuk. Tapi setelah yang tanjakan Jalan Jalak Harupat tadi, itu bisa masuk mobil dari situ. Malah itu lebih dekat dengan Istana Bogor kalau mau saya kasih tahu. Itu udah aja saya jalan keliling tuh. Naik sepanjang Jalan Juanda. Saya kelilingin tuh.
lewatin Pecinan Surya Kencana, lewatin Bogor Trade Mall, BTM, Mall BTM, lewatin apa? Museum Kepresidenan Balai Kirti, pintu masuk publik Istana Bogor. Ya, terus lewat jalan ke Stasiun Bogor, Jalan Kapten Muslihat namanya. Kelihatan tuh tadi apa Sky Bridge ke arah Bogor Paledang. Saya nggak ke sana karena saya kan pulangnya tidak naik KRL. Kalau pulangnya naik KRL lewat. Cuma karena saya putuskan pulang dengan bus Transjakarta, jadinya saya putarin itu sampai lewat depannya Istana Bogor yang pintu masuk VVIP yang langsung ke bukan rotunda ya, lobby Istana Bogor. Itu di antara Jalan Juanda, Jalan Pengadilan, Jalan Dewi Sartika, dan Jalan Jalak Harupat. Pintu masuk utamanya tuh yang ada konnya itu. Nurun itu Jalan Jalak Harupat, teman-teman. Udah saya kelilingin itu. Jalan Juanda, Jalan Jalak Harupat, terus sampai ke IPB Pusat, Botani Square, lewat lagi, dan pas saya jalan pulang ke arah Cidangyang itu acara bela Palestinanya udah selesai. Mau bubar diri itu. Mau bubarkan diri. Karena memang posisinya juga waktu itu udah mau zohor. Gitu. Nah, informasi teman-teman, besok terutama teman-teman yang ada di kota Tangerang ya. Teman-teman besok yang di Tangerang, mau itu di kota atau Kabupaten Tangerang, besok ada acara zikir kubro jaga kedaulatan negara. Nih 205 Bukit Duri 105 Musashino. Dia 205 5.000. Dia aslinya stand formasi 12, cuma dipotong. Besok ada zikir tadi di mana? Pokoknya di Tangerang, teman-teman. Zikir kubro dari Ba'da Zuhur sampai selesai. Dan insya Allah itu akan dihadiri oleh Maulana Habibana Muhammad Rizik Syihab Hafizahullah. Maulana Habibana Muhammad Rizik Syihab Hafizahullah. Ya, kalau nggak sempat datang mungkin teman-teman bisa tonton di kanal YouTube Front TV ya, kalau masih bisa diakses itu channelnya. Itu di Tangerang besok, teman-teman, dari Ba'da Zuhur sampai selesai gitu. Informasi dari pihak PA212 yang mengadakan acara bela Palestina di Tugu Kujang Bogor tadi. Nah, jadi teman-teman ya, itu pas saya pulang tadi, mau arah pulang ke Cidangyang ya, itu acaranya udah bubar, udah selesai gitu. Nah, kenapa tadi saya putus pulang cepat? Ya, sehingga tadi saya nggak sholat zuhur dulu, tapi saya kosorkan dengan asar tadi di rumah. Adalah karena saya takut sampai sini kalau pulangnya habis zuhur itu terlalu sore. Apalagi tadi kan di Sentul macet. Pas di bundarannya itu macet, teman-teman. Pas di lampu merah, pas mau masuk tol lagi macet, teman-teman. Karena lampu merah dan kepadatan kendaraan di setelah Bella Vista, Mall Bella Vista Sentul itu. Jadi udah, akhirnya saya putus untuk pulang lebih cepat ya. Pulang lebih cepat supaya saya sampai di sini tidak terlalu sore, teman-teman. Tapi nyatanya sih tadi macet-macet juga. Macet-macet juga. Macetnya tadi karena saya tadi banyak tidur ya, teman-teman. Karena saya nggak bikin video karena udah capek abis jalan kurang lebih sekitar 4,5 kilometer muterin Kebon Raya Bogor luarnya, tapi muterin Jalan Juanda, lewatin Surya Kencana, lewatin Kapten Muslihat, Mall BTM,
lewatin Istana Bogor depannya, lewat jalan Jalak Harupat sampai Bleber nih saya ngomong nih. Lewatin IPB, Botanis, balik lagi ke Botanis Square, udah. Jadi saya putuskan, dah kita pulang aja biar tidak terlalu sore. Walaupun tadi ya macet, karena saya tadi banyak tidur teman-teman. Banyak tidur, bangun-bangun saya, oh ini udah di Cibubur. Bangun-bangun udah di Cibubur. Serius. Bangun-bangun saya tadi udah di Cibubur. Wow. Bangun-bangun udah di Cibubur. Itu. Pas saya tadi itu pules banget mungkin. Bangun-bangun udah di Cibubur. Macet ya, selebihnya udah saya lanjut tidur lagi. Tau-taunya macet ya, biasalah di di junction Pancoran itu macet. Junction yang mau ke arah Pancoran tuh macet. Jadi dia tidak lewat Cawang ya teman-teman ya. Dia nggak lewat Cawang, dia Pancoran. Pancoran terus Tendean, Tegal Mampang, naik ke atas lewatin Walter Mongisidi, Tirtayasa, atau Pasar Santa. Itu pasti 1,5 jam. Hitungannya tadi macet cuma gara-gara kepadatan kendaraan aja sih di Sentul sama di junction Pancoran yang mau ke arah Pancoran itu. Ya memang begitu. Kalau udah jam-jam siang sore, bahkan waktu saya bawa mobil tank Gope aja itu macet. Gitu. Jadi ya alhamdulillah sampai di Blok M-nya juga masih siang teman-teman, masih jam 1 lewat sih. Jam 1 lewat, ya jam setengah 2, hampir jam setengah 2. Tadi saya makan siang dulu, pulang sampai sini tadi jam setengah 4 sore sampai di rumah. Jadi hitungannya gak terlalu sore dan saya masih bisa menunaikan kewajiban saya, dan di rumah masih bisa ngopi tanpa gasrak kusuk. Gitu. Alhamdulillah sih. Walaupun tadi saya jadinya mengkosorkan ya asar dan zohor di rumah tadi. Karena saya kalau pulangnya habis zohor takutnya sampai sini terlalu sore, jadinya nanti gabak gubuk, gak nikmat. Jadi ya udah, saya ini jadi lebih baik udah bawa ini aja. Oke teman-teman, saya mau pipis. Kita maghrib jam 5.52 ya, masih waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Hatur nuhun.